Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat, yaitu kaitan dengan jadwal imsakiyah, ya, seperti yang sedang saya pegang ini, yang biasa dibuat setiap menjelang Ramadan, ya, yang biasanya berisi selain jadwal sholat itu ada jadwal imsak, ya. Jadi ada kolom waktu imsak. Nah, pertanyaannya begini, apakah jadwal imsak yang beredar itu ada dalilnya? Apakah benar seseorang tidak boleh makan sahur ketika sudah waktu imsak? Ini dua pertanyaan ini yang insya Allah kita akan bahas di kesempatan hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita fahami bahwa dalil yang terkait dengan imsak itu sedikitnya ada dua. Yang pertama adalah ayat 187 surah Al-Baqarah. Tepatnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri." Makan minumlah kalian hingga tampak jelas oleh kalian benang hitam dari benang putih, yaitu fajar. Nah, ayat ini memberikan pelajaran bahwa kita masih boleh makan dan minum, masih boleh kita menyantap sahur itu sampai terbitnya fajar, yaitu adzan subuh. Ini sebenarnya sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah benar kalau sudah waktu imsak kita tidak boleh makan minum lagi? Jawaban yang tepat adalah masih boleh, yang penting belum adzan subuh. Dasarnya adalah ayat ini. Terus apa dasar daripada jadwal imsakiyah yang beredar itu? Dasarnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Disebutkan juga oleh Imam Al-Waqi', Imam Waqi', ini gurunya Imam Syafi'i, dari Hisham, dari Qatadah, dari Anas, dan juga dari Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan begini, "Tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Qulna kam kana bainahuma? Qal qira'atu khamsin ayah." Saya pernah atau kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangkit untuk melaksanakan sholat. Tentu yang dimaksud di sini adalah sholat subuh. Kemudian kami bertanya, berapa jarak antara sahur dengan adzan subuh itu? Maka sahabat Zaid bin Thabit mengatakan, bacaan 50 ayat. Kira-kira bacaan 50 ayat. Nah, kalau kita membaca Quran dengan tartil, bacaan 50 ayat itu kurang lebih 10 menit. Dari situlah kemudian muncul jadwal imsakiyah. Ya, dari waktu imsak itu atau berhentinya kita makan sahur itu sampai adzan subuh itu kurang lebih 10 menit. Ya, kalau kita lihat umpamanya di sini Jumat tanggal 1 Ramadan April 24, di sini disebutkan imsak itu 4.12, kemudian subuh itu 4.22. Jadi kira-kira 10 menit, begitu seterusnya sampai ke bawah itu. Nah, dalilnya adalah hadis tadi. Jadi tidak tepat kalau kemudian ada yang menganggap bahwa jadwal imsakiyah itu produk bid'ah. Yang benar adalah bahwa itu produk istihad berangkat dari hadis ini. Bahwa Rasul berhenti makan sahur, antara berhentinya sampai kemudian adzan subuh itu kira-kira bacaan 50 ayat. Nah, dari dasar hadis inilah kemudian muncul istihad imsak itu. Tentu ada tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk menjaga kehati-hatian, agar tidak kebablasan. Jadi masyarakat itu dijaga oleh produk istihad itu, agar berusaha hati-hati, berhenti makan sahur sebelum adzan subuh. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh makan setelah imsak itu, bukan, tapi lebih hati-hati agar ketika makan sahur itu selesai tidak sampai terabas atau menerjang waktu sholat subuh.
Sehingga yang perlu difahami jamaah sekalian, insya Allah produk imsakiyah yang sudah dilakukan oleh para ulama itu memiliki dasar. Terlepas kemudian kita sepakat atau tidak dengan dasar itu persoalan yang lain. Maka lebih tepat dan lebih arif kalau kita mengatakan bahwa jadwal imsakiyah itu adalah produk ijtihad. Jadi bukan produk sifatnya bid'ah, alias tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.